Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan salat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6? Semoga hari ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada hidup kita semua. Alhamdulillah, kita sudah masuk dalam bulan suci Ramadan dan kita sudah berpuasa beberapa hari, dan semoga puasa ini adalah puasa yang lebih baik daripada puasa tahun yang lalu. Karena sesungguhnya semakin orang memiliki pemahaman atau ilmu berkaitan tentang amal ibadah yang dia lakukan, ya, dalam hal ini adalah berpuasa, insya Allah dia akan mengetahui berbagai macam keutamaan yang luar biasa dalam puasa itu sendiri. Nah, anakku yang Allah muliakan, kita memahami bahwa di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban bagi kita sebagai kaum muslimin adalah kewajiban berpuasa, yaitu menahan lapar dahaga, menahan apa-apa yang kemudian bisa membatalkan berpuasa dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya fajar. Ternyata esensi puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi lebih dari itu, puasa juga sesungguhnya harus menjaga kita dari berbagai macam amalan atau perbuatan yang juga dia merusak daripada pahala puasa itu sendiri. Para ulama kemudian menjelaskan dari berbagai macam hadis yang kemudian disebutkan oleh kita, dan mungkin beberapa di antara kita sudah mengetahuinya. Yang pertama, ya, berpuasa itu bisa hilang pahalanya dan hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga bila mana seseorang berpuasa tersebut dia berdusta atau berbohong. Berbohong itu mengatakan sesuatu mengatakan sesuatu tidak seperti apa yang dilihat atau tidak seperti apa yang kenyataannya. Nah, berbohong tentunya ya tidak boleh dilakukan dalam rangka menutupi, ya, misalkan kesalahan dan seterusnya, sehingga itu akan merusak pahala kita. Kendati kita sudah menahan lapar dahaga dari fajar sampai terbit fajar. Kemudian pahala berpuasa itu bisa hilang kalau kita namimah atau adu domba, mengadu domba, ya, mengatakan hal yang buruk kepada orang lain, mengatakan hal buruk kepada yang lainnya agar mereka saling bertengkar satu dengan yang lain. Kemudian perbuatan yang lain yang dapat merusak pahala berpuasa adalah ghibah atau membicarakan orang lain dalam konteks keburukan. Kalau kita membicarakan keburukan orang lain namanya ghibah. Kalau kita membicarakan orang lain yang bukan orang lain itu kerjakan namanya fitnah. Kemudian yang dapat merusak pahala berpuasa itu adalah perkataan-perkataan yang jorok, ya, perkataan yang kemudian mengandung unsur-unsur yang jelek dalam pandangan Islam, dan juga pandangan-pandangan yang dia memandang segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sedikit daripada perkara-perkara yang dapat merusak pahala berpuasa kita. Kita tidak ingin kita berpuasa ini hanya sekedar lapar dan dahaga saja mendapatkannya, tapi kita ingin mendapatkan pahala puasa itu, mendapatkan puasa itu tidak hanya lapar dahaga, tapi juga mendapatkan pahala
berpuasa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap puasa itu akan menjadi bagian dari cara kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman diperintahkan kita berpuasa sebagaimana orang yang dahulu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi kita untuk menjadikan puasa kita ini puasa yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.